Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan terakhir kita di bab limit. Sekarang kita akan membahas mengenai limit tak berhingga. Nah, mungkin dari kalian ada yang pernah melihat simbol seperti ini. Kalau kalian melihat simbol seperti ini bukanlah suatu bilangan, tetapi merupakan simbol untuk menyatakan suatu bilangan yang sangat besar. Saking besarnya sehingga dinyatakan sebagai simbol. Untuk limit tak hingga biasanya disimbolkan seperti ini untuk X-nya mendekati tak hingga. Nah, misalkan pangkat tertinggi dari variabel fungsi fx dan gx itu m, maka variabel pangkat tertingginya adalah x pangkat m. Nah, untuk mencari limit untuk X-nya mendekati tak hingga, biasanya disimbolkan seperti ini, limit fx dibagi gx untuk X-nya mendekati tak hingga. Jadi tinggal kita kalikan dengan 1 dibagi dengan variabel pangkat tertingginya. Kalau di fx pangkat tertingginya pangkat 3, berarti nanti tinggal dikalikan dengan 1 per x pangkat 3. Yang bawahnya sama 1 per x pangkat 3. Kalau di sini pangkat tertingginya 4, berarti 1 per x pangkat 4. Atas sama bawah sama. Nah, contohnya seperti ini. Sekarang kita akan menentukan nilai limit-limit fungsi berikut. Untuk yang pertama, itu ada limit berupa pecahan untuk X-nya mendekati tak hingga. Nah, langkah pertama tinggal kita bagi, karena di sini pangkat tertingginya pangkat 3 dan yang bawah juga pangkat 3, berarti semua suku-sukunya kita kalikan dengan 1 per X pangkat 3. Jadinya seperti ini. Yang ini, atau lebih mudahnya kita langsung aja bagi dengan variabel pangkat tertingginya, X pangkat 3. Ini dibagi X pangkat 3, ini juga dibagi X pangkat 3, semuanya sama. Nah, kalau ini dibagi X pangkat 3, berarti yang tersisa tinggal 3 kan? Yang ini jadi 2 per X ditambah 1 per X pangkat 3, yang bawah jadi 2 ditambah 1 per X kuadrat. Nah, di sini X-nya itu mendekati tak hingga, berarti tinggal kita substitusi. 3 dikurangi 2 per tak hingga ditambah 1 per tak hingga pangkat 3 dibagi dengan 2 tambah 1 per tak hingga pangkat 2. Nah, karena suatu bilangan dibagi tak hingga, ingat kembali tak hingga itu suatu bilangan yang besar, yang semakin besar, simbol untuk bilangan yang semakin besar. Kalau 2 dibagi dengan bilangan yang semakin besar, pasti hasilnya akan mendekati 0 kan? Sehingga nanti sama aja dengan 3 kurang 0 tambah 0 per 2 tambah 0. Atau kalau disederhanakan tinggal 3 per 2. Lebih mudahnya, kalau kalian menemukan di penyebut sama pembilangnya itu pangkat tertingginya sama, yang atas pangkat 3, bawah pangkat 3, berarti tinggal kalian lihat koefisiennya saja. Ini 3, ini 2, berarti jawabannya 3 per 2. Itu cara cepatnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang nomor B. Langkahnya sama seperti yang tadi. Kalau di sini ini pangkat tertingginya 3, di sini pangkat tertingginya 2. Berarti kita lihat yang paling tingginya yaitu pangkat 3. Semuanya kita bagi dengan pangkat 3. Nah, kalau dibagi pangkat 3, yang ini sisa 2, yang ini jadi 1 per X kuadrat, ini 3 per X, yang ini jadi 1 per X pangkat 3. Substitusikan X-nya. Nah, 1 dibagi tak hingga itu mendekati 0. Dibagi dengan 0 tambah 0, berarti hasilnya 2 dibagi 0. 2 dibagi 0 atau bilangan berapapun dibagi 0 itu jawabannya tak terdefinisi. Karena nggak ada bilangan yang kalau kita kalikan 0 hasilnya 2, nggak ada. Berarti jawabannya tidak terdefinisi. Simbolnya seperti ini. Jadi kalau seperti ini tak hingga, ini tak terdefinisi. Kalau tak hingga itu ujungnya nggak ada, bilangannya ada, tapi ujungnya nggak jelas ada di mana, saking banyaknya gitu, saking besarnya. Tapi kalau tak terdefinisi itu nggak ada bilangannya. Sekarang untuk yang nomor C. Kalau yang nomor C kebalikan dari yang B. Kalau yang tadi pangkat tertingginya ada di bagian yang atas, bagian pembilang, sekarang ada di penyebutnya pangkat tertingginya. Sama aja, berarti di sini pangkat tertingginya pangkat 3, berarti semuanya dibagi dengan pangkat 3.
Jadi 2 per X ditambah 1 per X pangkat 2 dibagi 4 tambah 1 per X pangkat 3. 2 dibagi X. Nah, substitusikan lagi. X-nya ganti dengan tahingga. Sehingga nanti akan diperoleh ini 0 tambah 0 dibagi 4 tambah 0. 0 dibagi 4 itu hasilnya adalah 0. Nah, jangan tertukar. Kalau bilangan dibagi 0 itu hasilnya tak terdefinisi. Tapi kalau 0 dibagi bilangan, itu hasilnya 0. Nah, ini untuk limit mendekati tahingga. Ada lagi untuk limit tahingga dalam bentuk akar. Biasanya bentuknya seperti ini. Ada cara cepat untuk menyelesaikannya, yaitu dengan B dikurangi Q dibagi dengan 2 akar A. Nah, kita coba lakukan contoh soal berikut. Nah, kita samakan dengan, karena di sini berupa bentuk akar, sama seperti bentuk akar di pertemuan sebelumnya, di sini kita butuh dirasionalkan, yaitu dikalikan dengan bentuk akarnya lagi, tapi berbeda tanda. Di sininya masih tetap dikalikan dengan masih sama, tapi karena di sininya pengurangan, berarti kesininya jadi operasi penjumlahan. Yang bawah juga sama. Kalau disederhanakan, yang atas akarnya jadi hilang, jadi ini dikurangi yang sebelah sini, akarnya jadi hilang juga, dibagi, kalau yang ini tulis aja masih sama. Nah, disederhanakan lagi. Ini kan ada 4X. Ini hati-hati, ada negatif sebelum akar, sebelum tanda kurung. Berarti negatif kali 4X kuadrat hasilnya negatif 4X kuadrat, negatif kali negatif 7X jadi positif 7X. Negatif kali 2 berarti negatif 2. Ini bisa habis. Berarti sisa 3X tambah 7X 10X, lalu negatif 5 kurang 2, hasilnya negatif 7 per yang ini. Nah, kalau sudah dari sini berarti tinggal ke langkah seperti di slide sebelumnya. Kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya itu 1 kan? X pangkat 1. Di sini ada pangkat 2 tapi dia di dalam bentuk akar. Akar dari X kuadrat itu X, berarti sebenarnya bukan pangkat X kuadrat, tapi pangkat X. Jadi kita bagi semuanya dengan pangkat X, kecuali yang di dalam kurung, karena kalau X dimasukkan ke dalam akar, nantinya menjadi X kuadrat. Berarti kalau yang ini khusus dibagi dengan X, ini dibagi dengan X kuadrat semuanya. Kita selesaikan. Nah, yang ini berarti jadi 10X dibagi X hasilnya 10. Yang ini kalau X-nya diganti dengan tahingga berarti mendekati 0 dibagi dengan akar. Ini 4 ditambah 0 kurang 0 ditambah akar dari 4 kurang 0. Nah, ini kurang, harusnya di sini tambah ya, tambah 0. Nah, jadi berarti sisa 10 dibagi akar 4 hasilnya 2 ditambah akar 4 lagi 2. Jadi jawabannya 10 per 4. Ini kalau kalian pakai cara manual, tapi ada cara cepatnya untuk yang bentuk akar ini. Kita pakai yang ini. B dikurang Q dibagi 2 akar A. Nah, dari yang soal itu kita tahu di sini, lihat ke polanya sama kan? Ini A, ini B, ini C, ini P, Q, R. Berarti di sini B itu yang 3, Q negatif 7. Berarti 3 dikurang Q, Q-nya negatif 7. Dibagi 2 dikalikan dengan akar A. A-nya ini 4, berarti 2 dikali akar 4. Tinggal disederhanakan. Yang atas jadi 3 tambah 7 dibagi 2 kali akar 4 yaitu 2. Berarti hasilnya 10 per 4. Kalau mau disederhanakan silakan, berarti jadi 5 per 2. Nah, jadi bisa kalian bedakan ini dengan cara manual, ini dengan cara cepat. Silakan pilih cara yang kalian anggap paling mudah. Nah, ada lagi. Kalau yang tadi keduanya bentuk akar, tapi sekarang hanya ada satu bentuk akar. Untuk tipe soalnya seperti ini bisa kita manipulasi, ubah ke bentuk lain.
Nah, sesuai dengan yang ini, karena di sini operasinya harus pengurangan, berarti di sini kita pisahkan untuk 5x tambah 3, kita bagi kurung. Tapi karena kalau di sininya jadi positif 3x, ini kan ada kurungnya nih, positif kali negatif hasilnya negatif, nggak sesuai dengan yang ini. Berarti yang ini harus kita ubah jadi negatif. Kalau kita uraikan jadi negatif 5x ditambah 3, sama seperti bentuk yang sebelumnya. Nah, kalau udah seperti itu, kita nyatakan ke dalam bentuk akar. Yang sebelah sini kita ubah ke bentuk akar tapi dikuadratkan. Karena kalau akar ini kuadrat dalam akar, berarti sama aja dengan bentuk yang ini asli. Kita uraikan 5x pangkat 2 hasilnya 25x kuadrat, lalu 2 kali 5x kali negatif 3. Hasilnya negatif 30x, dan negatif 3 dikuadratkan, hasilnya 9. Nah, kalau sekarang udah ketemu nih A, B, C, PQR-nya udah ketemu. Berarti tinggal substitusi langsung aja. B-nya di sini negatif 9, Q-nya negatif 30, berarti B dikurang Q, negatif 9 dikurang negatif 30, dibagi 2 akar A, A-nya 25. Substitusikan ke sini, sehingga diperoleh negatif 9 tambah 30 dibagi 2 kali 5. Kalau disederhanakan jadi 21/10. Nah, sebenarnya lebih mudah pakai cara cepat. Silakan dihafal saja untuk rumus cepatnya. Nah, itu untuk limit tahingga. Nah, untuk sifat-sifat limit, ini silakan dipelajari juga. Jadi ini, kalau misalkan suatu limit, itu kan ada fungsinya, limit dari suatu fungsi f dan g. Untuk x-nya nanti mendekati suatu bilangan berupa bilangan real, jadi bisa pecahan, bisa bilangan negatif, bisa dalam bentuk akar positif maksudnya. Contohnya seperti ini, kalau limit dari 2 untuk x-nya mendekati 3 misalkan, sama aja hasilnya dengan 2 karena di sini tidak ada x. Kecuali kalau ada x seperti yang nomor B, berarti tinggal nanti kalian substitusi, maka akan diperoleh nilainya. Untuk limit k dikali fx, ini sama aja dengan k dikalikan dengan limitnya. Dan untuk operasi penjumlahan maupun pengurangan dan perkalian, kalau fx ditambah limit fx ditambah gx, itu sama aja dengan limit fx ditambahkan dengan limit gx. Begitupun untuk pengurangan dan perkalian serta pembagiannya. Nah, untuk perpangkatan sama, limit fx dipangkatkan n sama aja dengan limit fx untuk semuanya dipangkatkan n. Nah, silakan kalian pelajari. Bagi ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Semoga bermanfaat. Sekian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.